Sheng Zhaoye, siapa anjingmu? Lu Jingtang, sudah lama aku menghasut, tapi tidak membuat kakak Zhaoye membencimu, tidak menyangka. Kau malah menghancurkan dirimu sendiri. Kali ini, kau pasti mati. Lu Jingtang, aku belum bicara soal kau menipuku, kau malah balik menuduh. Terus kenapa? Pulang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalau masih berisik, aku akan ciummu di depan umum. Jahat. Sheng Zhaoye, kau cari mati. Lu Jingtang, jangan-jangan kau cemburu. Hanya karena aku dan Lu Lingyan muncul di bar yang sama. Cemburu apaan? Aku sarankan kau lebih menahan diri. Baik keluarga Shengku maupun aku, Sheng Zhaoye, bukanlah yang bisa kau manfaatkan. Aku marah hanya karena aku benci Lu Lingyan, anjingku. Bahkan jika dibunuh dan dikubur, tidak akan kuberi dia makan. Siapa anjingmu? Kau, Sheng Zhaoye, adalah anjingku. Gila kecil, kau. Sheng Zhaoye, jadilah baik. Kalau tidak, aku akan marah. Apalagi yang mau kau lakukan? Jadi baik. Lihat sini. Katakan kau salah. Lu Jingtang, kau tunggu saja. Tidak mau bilang, ya? Hentikan. Katakan. Kau salah. Aku salah. Salah di mana? Si gila kecil. Jangan semakin keterlaluan. Hang. Salah. Salahnya, tidak seharusnya menciummu. Katakan. Kamu nanti akan patuh. Semuanya dengar kata Lu Jingtang. Aku nanti akan patuh. Semuanya dengar kata Lu Jingtang. Penampilanmu yang baru saja diinjak-injak. Sudah semuanya kurekam. Kalau nanti tidak patuh, akan kusebarkan. Biar semua orang melihat. Lu Jingtang yang hebat. Kau tunggu saja. Sekarang mau minta maaf. Sudah terlambat. Kau terlalu banyak pikiran. Besok lusa temani aku pulang, jangan batal. Berhenti. Masih ada apa? Karena mau pulang, besok beli baju baru. Agar tidak dikira aku tidak baik padamu. Pakai kartuku. Memang lebih patuh. Tuan Sheng, baju ini untuk istri Anda. Sangat cantik saat dipakai. Reaksimu memuaskan, bayar yang ini. Besok aku temani ke keluarga Lu. Boleh temani, tapi sepakati dulu. Apapun yang kulakukan, jangan ikut campur, cukup lihat saja. Mau main apa lagi? Kalau aku pukuli beberapa orang di keluarga Lu, bisa kau atasi? Percayalah pada Sheng Zhaoye. Kekuatan 3 kata ini. Hang. Mama peluk. Dia ini. Tahu juga apa yang kupikirkan.
Mama aku pulang, orang-orang yang merampas hartamu. Satu persatu akan kuhancurkan tulang mereka sebagai ganti. Ada apa? Tang, kamu mau apa? Aku malah mau tanya, ada apa? Papa nama istana Su kemana? Lu Jingtang, apa penyakit jiwa kambuh lagi? Keluarga Su sudah lama bangkrut. Ini adalah keluarga Lu, apa hak yang kamu miliki? Untuk mengatur urusan di sini. Pergi sana. Bukan giliranmu menyela. Ini adalah wilayah keluarga Lu, bukan keluarga Shen. Orang-orang di sini, tangkap dia dan baringkan. Ada orang lain yang akan mengalami nasib buruk lagi nih. Benar-benar wanita yang tidak tahu diri. Hanya segini pengawas saja. Lain kali jangan keluar lagi, memalukan saja. Ayah, orang gila ini memanfaatkan kemampuan dirinya. Datang ke rumah kita untuk menunjukkan kekuasaan, cepat panggil orang tangkap dia. Masukkan dia ke rumah sakit jiwa dan biarkan dia tidak pernah keluar dari sana. Lu Jingtang, kamu merebut suaminya Yan Er di hari pernikahannya. Kemudian berkali-kali mencari masalah padanya, jika tidak mau minta maaf ya sudah. Malah sampai berani memukul orang. Siapa yang sebenarnya merebut milik siapa? Kamu sendiri tidak tahu jelas di dalam hati? Lu Yun Chuan. Kamu adalah pria yang naik jabatan karena menjadi menantu numpang tinggal dan mencuri aset ibuku. Apa hakmu untuk mengatur urusanku? Anak durhaka, diam kamu. Keluarga ini tidak menyambutmu, keluar. Yang harus pergi adalah kalian. Saat ibuku meninggal, seluruh dunia tahu bahwa dia mewariskan seluruh harta keluarga kepadaku. Dulu aku tidak di sini, harta itu direbut olehmu, sekarang aku sudah kembali. Keluarkan semua yang kamu makan milikku, kembalikan dengan bunganya. Tang, ayah tahu kamu disalahkan. Tapi kamu masih terlalu muda, ayah khawatir kamu ditipu oleh orang lain. Biarkan ayah yang terus menjaganya untukmu ya. Jangan bilang kamu ayahku. Kamu tidak pantas. 15 tahun yang lalu. Sekarang setelah ibuku meninggal, kamu dengan tidak sabar membawa wanita simpananmu. Datang ke rumah ini bersama anak perempuan haramnya. Saat aku baru dewasa, kamu memasukkanku ke rumah sakit jiwa saat kamu ingin membunuhku. Kenapa kamu tidak bilang kamu ayahku saat itu? Orang yang tidak dicintailah yang jadi selingkuhan. Ayahku dan ibuku adalah pasangan kekasih, ibumulah yang jadi selingkuhan. Coba kamu hina ibuku sekali lagi. Kamu orang gila. Kalau tahu dari dulu, seharusnya aku kunci kamu selamanya di rumah sakit jiwa. Dulu kalian bersekongkol ingin memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Ingin menghilangkan akar masalah kan? Sayangnya, aku memiliki nasib yang kuat. Lu Jingtang, anak durhaka kau ini. Jika kamu punya kemampuan, hancurkan aku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. 3 hari kemudian. Kalau aku nggak lihat sertifikat properti villa lu. Dan 60 miliar itu, keluargamu siap-siap. Dikubur bareng. Kamu. Cuma kamu mau lawan aku? Butuh bantuan apa? Bilang aja, jangan sungkan. Sekarang, hadapin mobil ke arah Lu Yun Chuan. Tancap gas. Oke. Ayah, suamiku, kamu nggak apa-apa? Lu Jingtang, kamu ini perempuan. Masa ia mau nabrak bapak kandung sendiri sampai mati? Aku ini orangnya, nggak tahan lihat orang lain lebih sombong dari aku. Ini cuma saran kecil buat kalian. Anak durhaka ini harus diajarin pelajaran.
Penampilanku hari ini, puas nggak? Lumayan. Gimana? Mau dipuji? Nggak usah. Beberapa hari ini aku ada urusan, nggak pulang. Mobil ini buat kamu. Kebetulan lagi butuh mobil. Makasih. Kamu nggak penasaran? Aku ngapain aja? Nggak minat. Tang, meledak. Cepat lihat hot search. CEO Wilfire Entertainment, Sheng Dashao, sama bintang top perusahaannya. Jiang Ying di Hotel Gesiang lah. Wah, mainnya seru juga ya cowok ini. Yegel, kok kamu masih bisa tenang duduk gini? Sekarang di benek kok, kamu sama si Jiang Yuing itu digosipin selingkuh. Kalau istri tahu, bisa-bisa kamu dicincang jadi 8, dikasih ke anjing. Dia nyari aku. Aku 3 hari nggak pulang. Dia diam aja. Ternyata dia nggak peduli sama sekali kamu punya orang lain di luar. Sudah jelas, di hatinya nggak ada kamu. Pergi. Dia suka atau nggak sama aku yang tahu. Nggak usah kamu ikut campur. Oke deh, tapi aku dengar istri kamu mungkin ada masalah. Dia ada masalah? Apa hubungannya sama aku? Nggak ada hubungannya ya bagus. Aku dengar Lu Yun Chuan buat rebut harta warisan kakak ipar. Dia cari preman buat ajari kakak ipar. Cari tahu sekarang. Lu Jingtang ada di mana sebenarnya? Katakan, mau apa? Jalan. Lu Chuan yang suruh kalian, kan? Berani main pembunuhan di jalan raya. Nekat juga. Nggak takut dipenjara seumur hidup? Pisau di leher, tangan gak gemetar, berani. Cantik. Cakep banget, mending cari tempat sepi. Layanin abang baik-baik. Aku ingatkan, sekarang kamu yang harus minta ke aku. Biar kamu bisa hidup. Maksud kamu apa? Aku peringatkan, nyawa kamu sekarang ada di tanganku. Lu Chuan nggak kasih tahu? Yang dia suruh kamu bunuh adalah orang gila. Berhenti. Aku suruh berhenti. Nggak usah cari, ketemu. Kali ini main besar. Berhenti. Berhenti, berhenti. Cantik, permainan selesai. Kamu mau apa? Mau bunuh kita semua? Ada masalah? Leluhur, kamu leluhurku, oke? Kamu mau mati, aku nggak mau. Berhenti, cepat berhenti. Jangan takut, aku sendiri yang antar kamu. Cepat berhenti. Satu pandangan aja udah ngerti.
Sheng Zhaoye ini lumayan menarik. Cukup gila, cukup kejam. Cuma orang kayak gini yang bisa bertahan di keluarga Sheng, sarang serigala ini. Bantuin aku. Cari beberapa orang yang bersih, siapin 10 baskom darah babi. Nama, siap Frila baru Luifan. Jangan lupa, tulis jelas di tembok. Membunuh anak kandung sendiri. Merampas harta istri sah. Kejahatan tak terampuni. Dihukum langit. Bagus. Aku akan buat mertua ini merasakan apa itu hancur reputasi. Kalau gitu, sekarang waktunya kita hitung-hitung utang kita. Kita. Nyonya Sheng. Kabar bahwa aku merawat kekasih muda di luar sana sudah semakin marak. Aku yakin kamu pasti tahu kan? Tahu dong. Terus kenapa? Lu Jingtang. Aku adalah suamimu yang sah, tidak bisakah kamu lebih perhatian sama aku sedikit? Sheng Hui, kita cuma pasangan kontrak. Jangan lupa prinsip kita, tidak saling campur urusan. Walaupun cuma pasangan kontrak, kita tetap sah secara hukum. Ah, kamu gila ya? Lepaskan aku. Apa yang kamu gila-gilakan? Ah, apa yang kamu gila-gilakan? Kenapa gerakan kecil gadis ini saja bisa bikin jantung orang berdebar? Apakah benar aku? Tutup mata dan istirahatlah. Harta yang kamu punya segitu doang, tidak cukup menarik bagiku. Kalau soal dirimu sendiri, seluruh badanmu penuh duri. Aku bahkan malas untuk menyentuhmu. Kamu. Jangan takut, aku di sini. Kenapa kamu mendekatiku begitu dekat? Aku mau tidur. Ya sudah tidur saja. Itu kata kamu loh. Sheng Zhaoye, apa yang kamu lakukan? Bukan kamu yang bilang mau tidur ya sudah tidur? Sayang, nikmati saja dengan baik, jangan bicara. Aku, Lu Jingtang, kamu wanita ini. Seranganmu terlalu kejam juga. Mau membunuh suamimu sendiri ya? Jelas kamu yang mulai main tangan duluan. Aku peringatkan kamu. Lain kali jika kamu berani menyentuhku tanpa izinku, aku akan langsung menyingkirkanmu selamanya. Jika seumur hidupku aku menyentuhmu sekali lagi, aku adalah anjing. Ayo bicara baik-baik, kan aku tidak masalah lagi. Wong jagoan cuma bicara tidak main tangan, aku pergi duluan. Dikabarkan, kepala keluarga Lu Yuan, akan mengadakan resepsi makan malam besok, dan pada acara itu akan menyerahkan seluruh harta warisan almarhum istrinya, Su Wangshu, diberikan kepada Lu Linyan. Lu Yunchuan. Pertama dia diam-diam menguasai harta warisan ibuku tidak berhasil. Sekarang dia ingin menyelesaikan dengan cepat sebelum aku bertindak. Dia sudah memindahkan harta warisan duluan, HMPH. Rupanya sudah waktunya kalian tahu warisan ini sebenarnya milik siapa. Kalau kamu diam, kamu lumayan cantik. Sheng Zhaoye, kamu ini memuji.
Atau menghina? Mau dipukul bilang aja. Lihat kan. Baru bicara langsung galak. Cuma aku yang mau nerima kamu. Terima kasih ya. Hari ini aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Sudah cari tahu Nyonya pergi kemana? Pak Sheng, hari ini keluarga Lu akan di Royal Palace. Memindahkan warisan ibu kandung Nyonya ke adik tirinya. Nyonya mungkin ikut pesta. Oke, tahu. Siapkan mobil, kita juga pergi. Halo Pak Sheng. Halo Nyonya. Selamat datang di pesta tahunan keluarga Lu. Dan ulang tahun putri saya. Saya umumkan, putri saya Lulinyan akan mewarisi grup Lu dan seluruh harta almarhumah istri saya. Akan dihibahkan ke putri saya Lulinyan. Pak Lu ini benar-benar baik ke anaknya. Saya ingat warisan istri almarhumah Pak Lu. Bernilai miliaran. Langsung diberikan, ya ampun. Linian kami ini sangat cakap. Semoga teman-teman nanti banyak bantu dia. Bu, Pak Lu sungguh beruntung punya istri secantik ini. Dan anak yang begitu cakap. Hari bahagia begini, kok enggak undang saya? Lu Jingtang, Saya kasih 3 hari untuk kembalikan warisan ibu saya. Tapi kalian malah mau main curang. Benar-benar enggak dengerin kata-kata saya. Wah ye, istri kamu beneran di sini. Jangan-jangan dia mau ambil warisan sendirian dari keluarga Lu. Diam, lihat aja. Lihat apa yang mau dia mainkan. Ini siapa lagi? Kok enggak pernah dengar? Keluarga Lu punya anak perempuan lain? Hadirin, saya memang punya anak perempuan dari istri almarhumah. Setelah ibunya wafat, dia sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit. Palsu yang di depan ini. Beberapa hari lalu merusak pertunangan. Linyan saya dengan keluarga Sheng. Saya sudah maafkan dia, tapi ternyata dia berani datang ke sini. Pak Lu memang jago putar balik fakta. Rupanya, setelah saya minta warisan ibu saya gagal. Kalian buat rencana ini, mengubah saya, putri asli, jadi palsu. kamu ngomong apa sih? Apakah ini omong kosong? Semuanya lihat ini, pasti langsung paham. Ini adalah segel kekuasaan Nona Su. Konon, siapapun yang memiliki segel ini, bisa mewarisi semua hartanya. Mungkinkah perempuan ini berkata benar? Dia benar-benar Nona Lu? Dulu, segala cara sudah dicoba, tapi tak berhasil membuat perempuan itu membocorkan lokasi segel warisannya. Tak disangka, ternyata benar-benar ada pada perempuan ini. Sekarang masih ada keraguan apa? Segel ini palsu. Semua cuma dengar tentang segel ini, siapa yang pernah lihat aslinya? Menurutku, ini buatannya saja. Mau merebut sarang burung lain. Menguasai asetnya. Ini jelas-jelas mau memakan kakak ipar. Yego, perlu aku kesana untuk menghajar mereka? Tunggu. Lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Lu Jingtang, aset-aset ini ayah berikan padaku. Apa hubungannya denganmu? Dan ibu itu? Sekarang segelnya sudah hancur. Aku lihat, apa lagi yang bisa kau lakukan? Berani kau pukul aku, Lu Linian, kesabaranku ada batasnya. Jika aku mendengar lagi, setelah aku yang ibu dan dulu, aku tak segan melakukan diam selamanya. Ibu, tolong aku. Lepaskan. Segel itu cuma dikeluarkan untuk memperlihatkannya pada kalian. Hari ini, aku bukan kesini untuk berdebat. Lu Yuncuan, bukankah kau paling peduli pada anak perempuan ini? Bagaimana kalau kita bertransaksi? Warisan ibuku ditukar dengan wajah putrimu ini. Diam, kau bahkan tak bisa buktikan identitasmu sendiri. Berani-beraninya menuntut seluruh warisan mendiang istriku. Aku sarankan kau pergi sendiri, atau jangan salahkan aku. Pak Lu, menurutku, kau terlalu baik hati. Membiarkan seorang penipu berkuasa di pesta. Harusnya dia ditangkap. Benar. Dasar orang gila entah dari mana, berani-beraninya menyamar. Tangkap dia, tangkap, Tangkap dia. tangkap, tangkap dia.
Tangkap. Yego, ini jelas-jelas mau memakan kakak ipar. Perlu aku ke sana untuk menghajar mereka? Tidak perlu. Kalau masalah kecil ini saja tak bisa diselesaikan, masuk ke keluarga Sheng pun akan habis dimakan. Sampai tulang belulang pun tak tersisa. Kamu memang tenang sekali. Tangkap dia. Tangkap dia. Kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu yang munafik. Pada dasarnya, kamu cuma tidak rela melepas warisan ibuku. Luyun Chuan, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi sekarang, kesabaranku sudah habis. Yang tidak ingin hilang dari kota Yun, bisa minta ampun sekarang. Gaya bicaramu besar sekali. Kamu siapa? Berani bilang keluargaku akan hilang? Aku bukan siapa-siapa, tapi latar belakang di belakangku. Mungkin gabungan kalian semua pun tak berani sentuh. Kak Ye, dia sepertinya mau pakai nama kakak. Untuk pamer. Si gila kecil itu sok pinter. Pikir dengan sebut namaku sudah cukup. Tanpa bukti, bagaimana orang mau percaya? Kamu pergi, cari waktu yang tepat untuk jadi saksinya. Siap. Jangan tertipu dia cuma orang dari rumah sakit jiwa. Orang gila yang kabur, selain ngomong gila bisa apa lagi? Iya, menurutku otaknya memang ada gangguan. Sok-sokan, siapa dia? Berani bercanda dengan nyonya muda keluarga Sheng? Kalian semua sudah bosan hidup? Kakak, kamu baik-baik saja? Ini temannya Xiao Sheng, si wanita gila ini. Benar-benar nyonya muda keluarga Sheng. Xiao Sheng terkenal kejam, orang yang berani ganggu dia. Cuma dengan satu kalimat, bisa bikin kita hilang total. Kakak Zhao Yan, kenapa mau dukung wanita ini? Acara pesta hari ini, aku tidak suka. Tolong tanya suamiku, harus gimana ya? Kakak, kayak sudah bilang, perasaan kakak yang paling utama. Yang berani ganggu kakak, buat mereka hilang dari kota Yun. Kalau begitu, pesta ini bongkar saja. Kak Ye, aku rekam penampilan kakak. Di pesta tadi, lihat. Tak disangka si gila kecil ini lumayan cakap juga. Kak Ye cukup mengaguminya. Bodoh sekali, harus pakai cara. Yang ribet begini untuk mainin orang. Aku mengaguminya. Masih ngotot. Kakak sudah pakai nama keluarga Sheng. Dalam hati pasti senang sekali. Kirim video dan fotonya ke aku. Oke. Setelah dikirim, hapus semua dari ponselmu. Jangan ada satu foto pun yang tersisa. Oh, Iya. Dia di mana? Beberapa orang memang beruntung ya. Sekejam apapun dia, selalu ada yang mencintainya. Tidak seperti aku. Jintang, jalanmu masih panjang. Selamat ulang tahun ke-21. Lu Jingtang. Malam-malam gak pulang, mabuk lagi. Lupa kalau kamu sudah punya suami?
Si pemabuk kecil. Kamu siapa? Suamimu. Kamu bilang temanku. Bisa ucapin selamat ulang tahun nggak? Aku suamimu. Nggak mau bilang, ya sudah. Mau rayain ulang tahun? Ham. Nyalakan. Cantik banget. Bagus kan? Ham. Bagus. Lu Jingtang. Selama kamu baik-baik tinggal di sampingku. Sungguh manis. Apapun yang kamu mau bisa kuberi. Eng Hui. Sejak lahir, aku sudah paham satu hal. Mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Kamu pasti nggak ngerti. Kamu tahu. Menyaksikan orang tua sendiri mati di depan mata. Rasanya seperti apa? Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Yang ditinggalkan hanyalah harta warisan yang sangat besar. Membuat semua orang di keluarga Sheng mengincarnya. Tempatku hidup, hanya ada perhitungan dan bahaya. Satu langkah salah, jurang yang dalam menanti. Kalau kamu takut, keluar sekarang masih ada waktu. Takut? Aku ini orangnya, nggak pernah tahu arti kata takut. Lu Jingtang, ingat kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Setiap langkah ke depannya harus kamu tempuh bersamaku. Kenapa aku merasa hubunganku dengannya semakin tidak jelas? Apa minatnya terhadapku yang gila ini? Jingtang, akhirnya kamu menghubungiku. Sudah lama tidak berjumpa, Paman Wu Feng. Setelah ibuku meninggal, hanya kamu, sahabat karibnya, yang masih mau melindungiku. Tanpa bantuanmu selama 3 tahun ini, di rumah sakit jiwa, aku mungkin sulit bertahan hidup. Ibumu adalah penyelamat nyawaku. Ini semua seharusnya kulakukan. Kamu menghubungiku kali ini. Jika ada yang perlu kubantu, jangan ragu untuk mengatakannya. Setelah mengacau pesta waris keluarga Lu, aku tidak keluar lagi. Aku ingin tahu, perkembangan keluarga Lu sekarang seperti apa? Aku sudah mencari beberapa informasi. Lu Chuan menyebarkan kabar. Katanya di pesta waris, kamu bersama pengkhianat di samping Sheng Xiaoye. Menipu semua orang bersama-sama. Wanita di samping Sheng Xiaoye. Hanya Lu Linian seorang. Mereka bahkan memasukkan beberapa foto. Aku akan kirimkan padamu sekarang untuk dilihat. Pusing. Pria Sheng Xiaoye ini benar-benar batu sandungan besar di jalan balas dendamku. Kesempatan yang bagus bisa membuat reputasi ibu anak keluarga Lu jadi bau seperti selokan. Tapi gagal di saat terakhir. Lalu apa rencanamu sekarang? Perlukah aku membantu? Mengatasi keluarga Lu.
Tidak perlu. Ku dengar, Cheng Xiaoye paling benci wanita yang dibuat-buat. Adikku itu kelas 1 dalam hal dibuat-buat. Kamu bermaksud, Bagaimana kalau aku meretas komputer Sheng Yue, lalu di jadwalnya menambahkan pertemuan dengan Lu Lingyan? Bagaimana kalau mereka bertemu? kamu ingin memanfaatkan Sheng Xiaoye. Ah, aku tahu batasnya. Asal Sheng Xiaoye bertemu Lu Lingyan, keluarga Lu akan segera hancur. Selesai, Lu Lingyan. Aku mengantarkan pria yang paling kamu inginkan ke hadapanmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan, Nyonya, supnya sudah matang. Bos Sheng, Nona Lu sudah datang. Lu Lin yang sudah masuk perangkap. Nona Lu siapa? Putri dari Bapak Lu Yunchuan. Nona Lu Linyan. Dia tahu aku di sini bagaimana? Katanya diundang oleh Anda. Sudah kutanyakan pada asisten. Asisten bilang di jadwal harian komputer Anda. Memang ada acara ini. Diundang olehku? Ya, Dia kenapa sih? Aku akan temui dia. Bangsa tak tahu diri. Tiba-tiba kok memaki sih? Mau main ya? Baiklah. Aku temani kamu main. Jangan-jangan dia tahu itu aku yang lakukan? Nyonya. Kakak Xiaoye. Kakak Xiaoye, hari ini kamu mengajakku kencan. Ternyata malah kabur. Tuan malah menggendong wanita lain pergi. Nyonya kita bagaimana? Karena Sheng Xiaoye bilang sendiri, dia paling benci wanita cari perhatian. Barusan Lu Lin yang sudah berlebihan banget. Kok dia masih? Mulut pria, hantu penipu. Mulutnya bilang benci teh hijau. Nyatanya suka banget tipe begitu. Ini ronde aku yang salah. Aku malah beruntung bisa digendong Sheng Xiaoye. Asyik. Aduh sakit. Kakak Xiaoye. Kenapa kamu lempar aku? Sakit banget nih. Diam. Sampaikan perintah, mulai sekarang Lu Lin yang dilarang keras menginjakkan kaki di keluarga Sheng. Aku tak mau lihat dia lagi selamanya. baik. Kakak Xiaoye, maksudmu apa? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Aku peringatkan kamu, kalau tidak mau mati, segera pergi dari sini. Wah, si Lu Jingtang berani sekali ya. Berani memanfaatkan aku, menyodorkan wanita padaku. Dasar orang tak tahu bersyukur. Kamu, kesana lihat dia lagi apa. Baik.
Bagaimana? Sedih banget kan? Pasti nyesal ya? Nanti kalau aku jadi sandaran wanita lain. Lu Jingtang mau jadi apa? Bicara. Nyonya tertidur. Apa katamu? Nyonya duduk di depan pintu dan tertidur. Lu Jingtang, kau santai aja ya? Masih bisa tidur? Kumat lagi? Pria ini maksudnya apa sih? Jingtang, entah Sheng Xiaoye, akhir-akhir ini kena stimulasi apa? Bisa-bisanya biarin keluarga lu nempel-nempelin dia, nggak klarifikasi. Sekarang semua orang pada ngira. Lu Linian memang wanita Sheng Xiaoye. Keluarga lu juga ikutan naik daun. Kamu tahu Lun Chuan dalam semalam? Didekatin berapa banyak konglomerat? Siapapun gak boleh halangi jalanku. Cheng Soye pun gak boleh. Kalau dia beneran mau jadi sandaran keluarga lu, aku bakal jungkir balikin gunung itu. Aku kan orang biasa. Gak ada yang perlu ditakutin. Jingtang, Lagi pula, Lulinya nempel ke Sheng Xiaoye. Baginya belum tentu bagus. Sheng Xiaoye itu orangnya kejam. Banyak yang mau bunuh dia, tapi nggak kesampean. Bunuh Lulinyan kan gampang. Linyan, siapa yang nggak tahu kamu sekarang? Wanita paling bahagia. Sheng Xiaoye itu. Ngambil Lu Jingtang cuma buat pajangan. Siapa yang nggak tahu, dia paling cinta kamu. Ibu, ini belum apa-apa. Nanti suatu hari, aku bakal usir Lu Jingtang dari keluarga Sheng. Jadi nyonya muda keluarga Sheng yang sah. Oh ya? Lu Jingtang, kenapa kau di sini? Wah, akhir-akhir ini lihat berita nggak? Berita trending isinya. Hubungan aku sama kakak Xiaoye. Sekarang semua orang pada ngira kakak Xiaoye suka sama aku. Dan kau, nanti suatu hari, bakal diusir dari keluarga Shen. Tunggu aja. Au! Kalian siapa? Lepasin anakku. Kak, inilah wanita itu. Bawa mereka pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku akan polisi. Katakan aku akan polisi. Kalau mau mati, langsung saja panggil polisi. Hei, kalian tahu siapa aku? Aku adalah wanita Sheng Xiaoye. Berani-beraninya kalian menangkapku. Kalau kamu bukan wanita Sheng Xiaoye, aku malah tidak akan menculikmu. Rupanya musuh Sheng Xiaoye. Ternyata terjadi begitu cepat. Lepaskan aku. Tangkap dia saja. Sinting. Tak tahu maut sudah dekat. Bawa mereka semua. Ayo pergi. Bos Sheng. Belakangan hubungan cinta benci Anda dengan kedua putri keluarga Lu membuat harga saham perusahaan naik turun. Ini tidak baik untuk bisnis perusahaan. Sudah seminggu. Lu Jingtang ternyata bisa menahan diri. Tak ada satu telepon, tak ada satu kata minta ampun. Hei, kalian berdua bodoh? Bos Wang adalah teman Sheng Xiao. Cepat lepaskan. Seseorang menculik Lu Linian di jalan. Siapa? Saat menculik, istri muda ikut terbawa. Si gila kecil akhirnya akan merasakan pahitnya. Kamu tidak menyelamatkannya? Kamu pikir aku akan terima ancaman demi dia? Aku, Sheng Xiaoye, akan terancam demi seorang wanita? Konyol. Ada apa, Bos Sheng? Tidak apa-apa. Hanya orang sombong yang melawanku. Akan merasakan pahitnya. Siapa yang berani melawan Anda? Beraninya. Sungguh pantas mati. Betul-betul. Aku ada urusan. Rapat ditunda. Wang Chen, bawa orang. Berani-beraninya sentuh orangku, sudah bosan hidup. Jangan tangkap aku. Kumohon, lepaskan aku. Berapapun uangnya akan kuberikan. Uang? Kami menculik wanita Sheng Xiaoye.
Kamu pikir kami demi uang? Cepat, kamu yang kumaksud. Bisa jalannya? Cepat jalan. Simpan saja wanita Sheng Xiaoye. Yang satu lagi, eksekusi di tempat. Ya, jalan. Jangan salahkan orang lain. Banyak jalan tidak kamu tempuh. Pilih-pilih jalan ini. Ayo, kuantar kamu ke akhir jalan. Nyawamu belum bisa kau ambil. Bos, wanita ini nggak merasa sakit sama sekali. Apa dia masih manusia? Barusan cuma main-main, sekarang giliranku. Sekarang kau bisa bilang selamat tinggal ke dunia ini. Ampun, kami bisa lepaskan kau. Kenapa nggak bilang dari tadi? Wah, jagoan juga Nona. Aku mau pergi. Kalau Lu Linyan gimana? Dia nggak ada hubungannya denganku. Mau bunuh atau ikat, terserah kalian. Sesuka hatilah, aku juga nggak akan cerita setengah kata pun kalau keluar. Tentang itu kalian bisa tenang. Waktu kami tangkap dia, kau ada bersamanya. Aku dan mana tahu, lepasin kau. Hubungan apa antara kalian berdua? Setelah keluar, apa bakal ngelakuin sesuatu? Jadi, kalian mau berantem ya? Bos, Sheng Xiaoye dateng. Nona, aku akui kau memang jago. Tapi urusanku juga hampir selesai. Gimana, kasih aku waktu sebentar. Nanti kalau transaksiku sukses, aku langsung antar kau keluar, oke? Oke. Silakan masuk, Pak Sheng. Waduh, aku benar-benar nggak nyangka. Sheng Xiaoye yang jago di dunia bisnis bertahun-tahun. Ternyata orang yang setia. Kalau dari dulu tahu gini, seharusnya aku buru-buru ambil tindakan. Pak Lin, setengah tulangmu udah masuk tanah. Masih main proyek seru kayak penculikan, nggak baik buat jantung. Sheng Xiaoye, aku dan orang tuamu juga punya sedikit hubungan. Kalau lihat senioritas di kalangan, kau harus panggil aku paman. Darah yang pernah nempel di tanganku. Semua darah orang yang punya hubungan denganku. Kau. Sheng Xiaoye, aku nggak mau banyak omong sama kau. Karena kau cari aku, artinya kau mau negosiasi. Serahkan setengah aset keluarga Sheng padaku. Wah, selera Pak Lin besar banget. Kau sanggup nelennya? Sanggup atau enggak, itu nggak usah kau pikirkan. Lebih baik kalian khawatirin yang ada di tanganku. Si cantik manja itu. Anak buahku udah biasa kasar, jangan-jangan ketabrak atau kejedot. Aduh. Bawa dia keluar. Ternyata nggak langsung nolak, ya. Wajar juga, orangnya udah sampai sini. Sheng Xiaoye pasti peduli sama Lu Linyan. Orang ini nggak boleh dibiarkan hidup. Dia datang dengan selamat. Kakak Xiaoye, Masih ada orang lain di sini. Tuan Lin, saat kami menculik orang, Lu Linyan nggak mau lepasin salah satu orang. Untuk menghindari masalah tambahan, kami bawa orang itu ikut juga. Wanita itu punya kemampuan bagus, orangnya bandel. Di mana dia sekarang? Tenang Tuan Lin, sudah diatasi. Kamu bunuh dia? Ya, memang sudah dibunuh. Anak buahku kerja cepat dan rapi. Bagaimana caranya kamu bunuh dia? Satu tebasan langsung mati di tempat. Tuan Lin. Orang yang bahkan aku sendiri nggak tega menyentuhnya sedikit pun. Kamu cuma tebas lehernya dengan satu kali goresan begini?
Apa maksud ucapanmu itu? Siapa yang izinin kamu lakukan itu? Kamu, Tuan Lin. Bunuh dia untuk membalaskan dendam Tuan Lin. Bunuh semua orang yang tersisa. Ada yang salah. Siapa itu? Keluar sana. Kak Ye, gedung sudah. Dibikin kacau oleh penculik. Bersandar ke badanku. Kakak, tolong bantu aku lepasin talinya ya. Aku mohon banget. Tuan Sheng. Gaun ini, bukankah yang dipakai Lu Jintang hari ini? Apa mungkin Cheng Xiaoye bukan datang untuk menyelamatkanku? Dia malah datang untuk menyelamatkan Lu Jintang? Tidak, aku nggak percaya. Kakak Xiaoye, kenapa bisa begini? Nggak mungkin. Akulah wanita milik Cheng Xiaoye. Kakak Xiaoye datang ke sini untuk menyelamatkanku. Tunggu sebentar. Masih ada hal yang belum selesai. Apa itu? Ledakan gedung ini. Wang Chen, ledakan gedungnya. Kak Ye, gedung sudah dikuasai. Apa masih? Si gila terluka. Aku nggak merasa enak. Baik. Kembang apinya cantik banget. Kamu suka kan? Kamu sebut ledakan itu kembang api? Sungguh romantis. Hadiah permintaan maaf ini aku terima, si gila kecil. Semua ini adalah rencana Lu Jintang. Membuat anak perempuanku diculik, sampai sekarang masih belum sadar. Wanita ini sudah berhasil menempel pada pohon besar keluarga Sheng. Nanti kalau mau menghadapinya akan sulit. Ayahku sendiri hidup mati, masih harus menyisihkan tenaga untuk menghadapiku. Sungguh mengharukan. Kamu yang bikin anakku koma sampai sekarang. Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau mau mati, aku bisa antar kalian berdua ibu anak. Turun berkumpul. Tang Tang. Kalian berdua adalah anak kandungku. Kenapa harus saling bermusuhan? Tidak bisakah hidup damai? Hidup damai? Kau berharap aku damai dengan barang kotor yang merebut identitasku? Hidup damai? Kau serakah sekali. Pantas saja. Ruingan bisa kau besarkan dengan muka setebal tembok kota. Lu Jintang, beginikah caramu bicara? Pada ayahmu? Ayah? Ayahku sudah mati sejak hari dia selingkuh dengan wanita simpanan. Memasak ibu lokal dari gedung dan mengirimku sendirikan. Rumah sakit jiwa. Sekarang, kita cuma musuh. Walaupun kau tidak mengaku, aku tetap ayah kandungmu. Ini fakta yang tidak bisa kau ubah. Aku tahu. Kau begitu buru-buru ingin perbaiki hubungan ayah anak dengan aku. Ingin mengikatku dengan ikatan darah. Tidak lain karena kau tahu. Luringan tidak akan bisa bangun lagi. Jadi kau ingin lewat aku. Menjilat keluarga Sheng, ya? Tang Tang. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Bagaimanapun kita satu keluarga. Dulu waktu ibumu meninggal, bahkan polisi menyimpulkan sebagai bunuh diri. Benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Diam. Kau pikir aku tidak ingat kejadian tahun itu? Tang Tang. Sudahlah, ingatan anak kecil itu kacau. Bahkan di pengadilan pun tidak akan dianggap, buat apa? Kalau begitu kau sangat percaya diri. Kau tidak tahu kan? Hari itu adalah hari pernikahan kalian. Ibu menyiapkan sebuah kamera. Ingin merekam semuanya, memberi kejutan untukmu. Tapi malah menemukan bukti kau selingkuh.
Apakah Lu Yunchuan sudah ingat? Kamu memasukkan obat ke dalam kue, membunuh ibuku. Lalu kamu memaksa agar orang mengira dia depresi dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ketika kamu buru-buru mengkremasi dia, tahukah kamu? Dia mengandung anakmu di perutnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukannya kamu ingin aku melepaskan keluarga Lu? Baiklah, hari ini aku juga bawa sepotong kue. Kita makan bersama. Setelah makan kue ini, aku akan menghapus semua dendam di antara kita. Tang, bisakah kamu melepaskan orang lain? Semua ini salahku satu-satunya, biarkan aku yang menanggung harganya sendiri. Sudah cukup. Bahkan jika kita semua mati, ibumu tidak akan hidup kembali. Tidak mungkin. Kamu harus bersikap sekejam ini? Aku kejam? Dibandingkan dengan kalian, ini masih jauh dari cukup. Akhir buruk yang kamu dapatkan sekarang, itu adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Lu Jintang, bagaimana kamu bisa menjadi seperti sekarang ini? Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa lalu dengan kalian. Satu potong untuk setiap orang, setelah makan semua dendam kita akan hilang. Kamu tanya seberapa besar cintaku padamu. Seberapa besar cintaku padamu, sayang aku cinta kamu. Selamat hari jadi pernikahan. Bulan mewakili hatiku. Tang, ayah salah, ayah tahu salah. Kamu sama. Semua ini sudah aku siapkan untukmu. Makanlah untukku. Makan. Apakah kamu ingin aku suapi sendiri? Aku mau makan. Bu, jika pada saat itu, andai saja ada kamera yang merekamnya. Bu, apakah kamu benar-benar akan memberikan perusahaan kepada ayah? Benar dong, Tang. Peganglah ini. Nanti setelah ayah pulang, kita bersama-sama beri kejutan ini kepadanya, oke? Nanti kalau ibu suruh kamu keluar, baru kamu keluar ya? Baik. Bu, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, aku sangat lelah. Aku sangat ingin tidur. Halo, Sheng Hui. Aku keracunan. Bisakah kamu jemput aku pulang? Apa yang kamu katakan? Kukatakan aku keracunan, butuh cuci lambung. Tolong bantu. Aku di ruang 306 rumah sakit Shengxi. Aku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama. Halo? Rumah sakit Shengxi ruang 306, sekarang juga. Kasih tahu para medis, kalau orangnya sampai mati. Mereka semua akan kubunuh. Aku langsung atur. Lu Jintang. Jangan lihat lagi, cuma kamu satu-satunya keturunan. Sekarang sudah jago ya. Bahkan sudah belajar bunuh diri minum racun. Kamu sudah tahu semua. Mata tak berkedip, langsung habiskan semua racunnya. Kamu memang berniat mati, atau merasa diri? Punya 9 nyawa buat dihamburkan? Kenapa? Sekarang sampai diam saja padaku? Aku kira. Aku punya resistensi terhadap racun, lagi pula aku di rumah sakit. Cuma tak menyangka, efek racunnya muncul secepat ini. Kamu punya resistensi terhadap racun? 3 tahun di rumah sakit jiwa. Aku dipaksa minum banyak hal yang aneh-aneh. Yang lain semua sudah mati. Hanya aku yang masih hidup dengan baik. Jadi aku benar-benar tidak berniat mati. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati sekarang. Aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Lalu apa yang harus aku berikan untuk membalasmu? Membalas? Tergantung apa yang kamu berikan.
apakah balasan ini bisa diterima? Lu Jingtang, kali ini aku benar-benar takut. Takut apa? Takut jadi janda? Takut. Jadi selanjutnya aku akan mengawasimu ketat. Eng Hoye, ibuku. Selalu percaya pada ayahku, tapi akhirnya dikhianati oleh orang terdekat. Orang yang tidur di sampingnya, mati tanpa mayat utuh. Akankah kamu menjadi orang yang bisa kupercaya? Setelah tubuhnya membaik, aku akan membawanya pulang. Keluarga lu sudah runtuh, kakek menyuruh kita pulang. Sepertinya dia ingin kita bercerai. Bagaimana pendapatmu? Lawan dengan strategi yang sesuai. Wah, Nona Lu datang. Duduklah. Kukira keluargamu sudah habis semuanya, kamu tidak berani datang. Kenapa harus takut? Kakek, apa maksud semua ini? Kakek, untuk apa semua ini? Singkat saja, bercerailah dengan Nona Lu. Aku tidak setuju. Xiao Ye, kakek kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu bercerai dengan Nona Lu, posisi pewaris masih milikmu. Kalau tidak, ayah, benarkah Anda akan mengganti pewaris? Tentu saja benar. Mau tanda tangan atau tidak? Serigala, harimau, macan, atau Sheng Zhao Ye? Kalau saja aku tahu wajah asli mereka lebih awal. Aku tidak akan bercerai. Aku juga sudah lama tidak ingin jadi pewaris yang disebut-sebut ini. Bagaimana dengan Nona Lu? Jika Xiao Ye bukan lagi pangeran keluarga Sheng, apakah kamu masih mau bersamanya? Jika kakek benar-benar menyelidiki identitasku, mestinya kau tahu, yang kusukai bukanlah status sebagai pangeran keluarga Sheng. Cucumu ini sangat kusuka. Aku bisa masuk ke keluarga kalian. Anak durhaka. Lu Jingtang, keluar dari sini. Aku tanya terakhir kali, mau cerai atau tidak? Tidak. Baik, bagus. Maka aku umumkan resmi. Sheng Zhaoye dikeluarkan dari daftar pewaris. Kalian pergi dari keluarga Sheng. Bagus. Kalau begitu, Sheng Zhao Ye ku bawa. Ayo pergi. Kamu. Ini rumah Nyonya Sheng, ya? Iya, dulu beli pakai uang hasil main saham. Bagaimana? Agak kecil, ya? 90 meter, 2 kamar 1 ruang tamu. Bagus. Sangat nyaman. Aku suka. Urusanku sudah selesai. Bagaimana dengan rencana balas dendammu? Sudah siap. Asal orangnya lengkap. Pesta apapun sama saja. Karena akhirnya sama. Ulang tahun Shenzhen Kuo sebentar lagi. Iya. Tanpa pewaris seperti aku, Shenzhen Kuo pasti akan mengadakan pesta ulang tahun besar. Kakek sekarang hanya bisa mengandalkannya. Aku pasti akan beri mereka kejutan besar. Baik, sepakat. Aku paham perasaanmu. Dendam apapun harus dibalas sendiri. Baru bisa lega. Aku tunggu kabar baikmu. Xiao Ye pulang. Zihan, sapa dong. Ayah, aku tidak mau. Istrinya sudah memukulku berkali-kali. Bicara apa sih? Ayah, Xiao Ye sudah pulang. Kupikir kau demi wanita itu tidak mau keluarga ini lagi. Ah ayah, bagaimana bisa bapak bicara seperti itu? Xiao Ye bukan orang seperti itu, biar aku bicara padanya.
Xiao Ye, ikut aku kemari. Sheng Zhenguo, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Xiao Ye, nak. Sudah lama kau tidak memanggilku Paman R. Apakah kau ingat foto ini? Ini diambil saat hari ulang tahunmu yang ke-18. Untuk merayakan ulang tahunmu, aku dan orang tuamu mengajakmu bermain seharian penuh di taman hiburan. Aku dan orang tuamu mengajakmu. Kita bermain, tertawa, aku ingat sekali. Akhirnya aku yang menggendongmu pulang. Sayangnya, orang tuamu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Namun untungnya, kau naik mobil yang sama denganku. Xiao Ye, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sangat merindukan ayahmu. Apakah kau merindukannya? Ya, Paman R. Apakah kau ingin turun menemui orang tuaku? Lihat kan, kau baru pulang. Untuk apa aku bicara ini padamu? Ayahmu sebelum meninggal meminta saya harus menjagamu dengan baik. Aku takut suatu hari nanti aku turun ke bawah. Tidak punya muka untuk bertemu mereka. Xiao Ye. Kembali tinggal ke rumah saja, kita semua adalah keluarga. Seperti dulu saja, bagaimana? Aku hanya punya satu putri. Nanti aku akan memperlakukanmu seperti putra kandungku sendiri. Nanti semua perusahaanku akan kuserahkan padamu. Bagaimana? Xiao Ye. Apa yang kamu ketawakan? Paman R. Apakah benar mau menyerahkan perusahaan padaku? Tentu saja. Jika apa yang dikatakan Paman R semuanya benar, maka kita masih bisa seperti dulu. Tapi aku sudah menikah sekarang. Lebih nyaman tinggal di luar. Baik, mulai sekarang kau adalah calon ahli warisku. Apapun yang kamu dan istrimu inginkan, katakan pada Paman R. Paman R akan penuhi semuanya. Xiao Ye, sudah lama Paman tidak melihat kau sebahagia ini. Iya. Bagus sekali. Aku tidak menyangka, kita berdua bisa bicara seperti hari ini. Aku merindukan kakak dan kakak ipar. Semoga kita bisa hidup rukun bersama. Kamu masih berani menyebut orang tuaku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Paman R. Aku masih ada urusan. Perlu menelepon seseorang. Oke. Paman R menunggumu makan bareng. Waktunya sudah tiba. Unggah bukti bahwa Sheng Zhenguo merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuh kakak dan iparnya demi hak waris. Ke internet. Baik, Tuan Sheng. Dan juga, unggah juga bahwa Sheng Zihan adalah anak selingkuhan Sheng Zhenguo yang lahir setelah dia menikah. Ke internet juga. Ayah, ibu. Semuanya sudah berakhir. Xiao Ye sudah kembali, hanya menunggu kamu untuk mulai makan malam. Suara apa itu? Kenapa ada mobil polisi datang? Sepertinya pesta ulang tahun Paman R tidak bisa diadakan lagi. Sheng Xiao Ye, apa yang kamu lakukan ini? Aku hanya menyerahkan catatan kejahatan kalian semua kepada polisi. Sheng Xiao Ye, kamu gila ya? Kamu mau menghancurkan keluarga Sheng? Keluarga Sheng yang mendapatkan balasan dari perbuatan mereka sendiri. Hei, ada orang yang melaporkan keluarga Sheng kalian tersangka menyewa orang untuk membunuh. Sekarang mohon kalian semua ikut kami untuk membantu penyelidikan. Ayah, apa yang terjadi? Sheng Xiao Ye, kenapa kamu mau mencelakakan keluarga Sheng? Kenapa? Sejak kamu menyewa orang merencanakan kecelakaan, sejak kamu membunuh orang tuaku. Setelah aku berusia 18 tahun. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menunggu hari ini. Kamu sudah tahu semuanya? Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku cuma ingin membuat ayahmu cacat. Hanya untuk mendapatkan posisi pewaris, itu saja. Kata-kata ini, kamu simpan saja untuk bicara ke polisi. Anak sulung dan istrinya dibunuh oleh anak kedua, ayah. Xiao Ye, kakek tidak tahu apa-apa, kamu kembalilah. Aku akan memberikan segalanya milik keluarga Sheng padamu. Aku tidak akan kembali.
tidak akan pernah kembali. Kau bawa pergi. Ayah, Kakek, kakek, Sheng Zhaoye. Kenapa kau datang? Aku lihat di luar hujan, khawatir kalau kau kehujanan dan masuk angin. Akan mengkhawatirkanmu. Ya, sekarang aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana ini? Aku senang sekali kau mengkhawatirkan aku. Ayo, aku ajak kau ke suatu tempat. Kenapa kau bawa aku ke sini? Ini sekolah lamaku, loh. Ini juga sekolah lamaku. Benarkah? Ini juga sekolah lamamu? Bukankah kau sekolah di luar negeri? Aku cuma sekolah di sini setahun. Lalu orang tuaku kecelakaan, jadi dikirim ke luar negeri oleh Paman R. Sudah kuduga. Rasanya pernah melihatmu di mana ya? Ternyata kita dulu sudah bertemu. Sheng Zhaoye. Jadi dulu kau sudah mengenalku? Ya, kita beda kelas. Kau melamun memandang keluar jendela. Makanya aku mengenalimu. Mengenal. Kau adalah calon istriku. Kalau begitu, kenapa dulu kau tidak mencariku? Ini salahku. Kalau saja aku pulang lebih awal, akan tahu semua yang terjadi padamu. Akan tahu semua yang terjadi padamu. Akan tahu kau dikirim oleh keluarga lu ke rumah sakit jiwa. Semua ini salahku. Kau juga terus berada dalam kegelapan. Semuanya sudah berlalu. Kita bisa mengandalkan diri sendiri menembus kegelapan, itu sudah jadi pahlawan. Kau benar. Menurutmu, aku waktu SMA seperti apa? Waktu itu. Kau angkuh, manja, dan suka berdandan. Aku kasih kau kesempatan lagi untuk bilang. Kau gadis tercantik yang pernah kulihat. Nyonya Sheng hari ini semangat sekali. Senang? Nanti aku sering ajak kau balik ke sekolah lama. Kalau nanti kita punya anak. Ajak dia juga ke sini. Jadi pintar ngomong. Awas kau ngomong manis lagi. Ini gantungan kunciku bunga begonia. Kok ada di kamu? Ini ibuku sendiri yang membuatkanku. Waktu itu kukira hilang, nangis lama. Sebelum keluar negeri, aku mau mengaku padamu. Ternyata di lapangan. Ketemu gantungan kuncimu bunga begonia. Disimpan sampai sekarang. Oh. Jadi selama ini kamu naksir aku. Iya. Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku sudah langsung menyukaimu, Lu Jingtang. Aku akan jadi orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Orang yang hanya mencintaimu saja. Apakah kamu mau percaya padaku? Ibuku. Karena jatuh cinta dengan seorang pria. Kehilangan nyawanya. Aku tidak berani percaya cinta dan menutup diri dari dunia. Tapi karena itu kamu. Sheng Zhaoye, aku belajar untuk merindukan seseorang. Belajar untuk mencintai orang lain. Kamu harus terus mencintaiku selamanya. Baik, aku akan selalu mencintaimu selamanya.